Nah berikutnya saya juga melihat perlu pendalaman pada pelaku 3 orang perempuan ya yang kemarin ditemukan itu, apakah juga ini Bilqis satu-satunya menjadi korban gitu, karena informasi terbaru ada di antaranya yang sudah menjual 10 anak. 10? Gitu. Iya, berarti Bilqis ke-11 dong. Iya. Ya, artinya memang ini sindikat yang sudah terencana gitu ya, terorganisir. Selamat datang teman-teman Vanita Naraya. Seperti biasa, kita kedatangan sosok perempuan yang inspiratif dan juga tangguh di dalam bidangnya masing-masing. Dan hari ini kami sudah kedatangan Mbak Ai Mariati Solihah. Halo Mbak Ai. Hai, selamat sore. Mbak Ai, sore Mbak Ai. Jadi Mbak Ai ini itu adalah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2022 sampai tahun 2025 dan juga sekarang menjadi anggota ya Mbak, Ya, anggota komisioner. Iya. Nah Mbak Ai ini sebenarnya aku lumayan banyak sering ngeliat seliweran nih di berita-berita gitu ya, membuat statement. Salah satunya mungkin soal kebijakan KDM yang barak militer. Habis itu juga akhir-akhir ini sebenarnya sih miris sekali aku juga sedih banget ngelihat kondisi kekerasan anak-anak di Indonesia gitu. Salah satunya mungkin terkait terapis akhir-akhir ini yang ada kejadian terapis yang katanya dibilang bunuh diri. Terus juga perdagangan bayi dan balita. Termasuk kasus Bilqis di Jambi. Nah, setahu aku kalau Mbak Ai itu lebih banyak ekspertisnya di bidang TPPO dan juga eksploitasi anak ya Mbak. Mungkin bisa cerita sedikit terkait situasi tersebut di Indonesia sekarang tuh gimana sih? Masih marak dan malahan lagi lumayan parah atau gimana Mbak? Karena kan kita ngeliat situasi berita tuh kayaknya ya miris gitu. Ya, terima kasih Mbak. Ini memang satu hal yang harus selalu disampaikan ketika kita bicara perlindungan anak ya. Karena sehari-hari saya di KPAI tentu bagian terpentingnya adalah meng-capture bagaimana sih potret perlindungan anak di Indonesia, terutama melalui pengaduan yang masuk ke KPAI. Sepanjang 2025 ya, bahkan 2 tahun terakhir itu hampir kurang lebih 500 kasus TPPO yang di dalamnya eksploitasi terhadap anak, bahkan jual beli bayi tadi terjadi di Indonesia. Itu kalau kita lihat angkanya memang di bawah angka kekerasan seksual yang teradukan, tetapi dia fluktuasi ya. Kekerasan seksual di dalam konteks misalnya jual beli seks gitu ya, atau dalam konteks open BO gitu. Pelaporannya itu ke eksploitasi sementara ada kategorisasinya ya, lagi perilaku ya, yang ditunjukkan kan sebenarnya sedang membeli seks dan adanya eksploitasi seksual pada anak di bawah umur ya. Itu kami di KPAI tentu memiliki klasterisasi gitu. Nah, selain itu yang paling tinggi lagi adalah anak di dalam pengasuhan alternatif ya, keluarga dan pengasuhan alternatif, anak-anak yang tidak memiliki hak nafkah misalnya, hak pengasuhan ya, lalu mereka menjadi korban atas perceraian kedua orang tua gitu. Itu lebih tinggi lagi di Indonesia, terutama di pengaduan ke KPAI. Nah, yang ingin saya sampaikan dari beberapa yang disampaikan tadi ya, yang di-highlight oleh Mbak Gepi, di situ terlihat bahwa anak-anak korban perdagangan, TPPO, eksploitasi itu masih tinggi di Indonesia dan sangat viral ya pemberitaannya akhir-akhir ini. Nah, sehingga itu juga menjadi satu fokus di kami untuk melakukan langkah-langkah, baik itu koordinasi, kemudian memanggil para pihak untuk melakukan pendalaman ya, dan kami juga menyampaikan laporan ini kepada baik itu kepada kementerian lembaga yang menjalankan fungsi penyelenggaraan, juga kalau yang terlibat di daerah ini juga akan kami dorong supaya betul-betul menjalankan tugas fungsinya dan memperbaiki apabila terselenggaranya yang mereka sesuai tusinya itu belum sesuai dengan aturan perundangan. Nah, inilah yang tugas dan fungsi KPAI. Di satu sisi masyarakat itu inginnya KPAI konkret dong, lakukan apa gitu. Di sisi lain kami berpegang pada undang-undang, memang kami mengawasi. Para penyelenggara itulah yang harusnya lebih memiliki penguatan
pemberdayaan gitu ya, dan on point terhadap situasi yang dihadapi anak-anak kita gitu. Nah, siapa di antaranya? Jelas ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, ada DP3 AKB, lalu Dinas Sosial kalau di provinsi, kota, kabupaten, lalu juga ada Diskominfo ya terkait literasi digital gitu. Kemudian kalau di level pusat ya tentu kepolisian secara struktur, baik itu Polda, Bareskrim Polri, tentu Polda, lalu Polres gitu ya. Ini yang kerap kami sampaikan berbagai temuan-temuan ya yang belum optimal, belum efektif gitu, sehingga bagaimana pola penanganannya, pencegahannya ya kalau kita mau tarik di hulu lagi, dan di akhir pemulihan serta rehabilitasi anak-anak korban. Nah, itu yang sejauh ini KPAI siapkan sebagai langkah-langkah pengawasan yang akan berdampak pada pemulihan dan perlindungan anak, juga efektivitas para penyelenggara ini menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, sampai situ apakah ini menurun? Tadi pertanyaannya ya, anak-anak korban. Ada pengawasan saja kira-kira, ini masih teradukan dan angkanya masih fluktuatif ya. Arti fluktuatif itu tidak selamanya nanjak, tapi juga tidak selamanya turun. Jadi kadang dia naik, kadang turun, naik lagi gitu. Tentu sekali lagi optimalisasi lah yang akan menjawab kenapa sampai detik ini masih teradukan. Optimalisasi di mana? Para penyelenggara, komitmen kita bersama, dan bahkan norma sosial, norma keagamaan atas perlindungan anak, ini yang kita butuhkan sebagai perangkat awal anak-anak ini mendapatkan hak-haknya, juga terlindungi dari situasi kekerasan dan diskriminasi. Tapi terkadang kan kita kalau misalnya membahas terkait pelaporan ya, data tersebut kan tidak bisa kita interpretasikan mungkin secara gamblang gitu, karena ini kan kita membahas mengenai anak-anak, mungkin mereka juga tidak memiliki ability gitu untuk melakukan pelaporan. Nah, gimana Mbak caranya dari KPAI sendiri nih untuk mengetahui mengenai kasus-kasus tersebut? Biasanya apakah memang ada sistemisasi alarmnya kah? Kira-kira nih, operasi-operasi perjualan tuh sepertinya terjadi polanya di mana? Terus itu dipantau oleh KPAI atau seperti apa Mbak? Mungkin biar kita bisa dapat gambaran juga nih. Karena kan seperti biasa ya, mungkin ada stigmatisasi ataupun ada kesalahpahaman dari masyarakat, mungkin berpikir KPAI berarti benar-benar mengurusi seluruh prosesnya gitu. Tapi kan seperti Mbak bilang tadi, ya kan perlu organisir juga kan dengan penyelenggara lain. Ya, pertanyaan yang sangat bagus, karena saya kira ini perlu edukasi ya kepada masyarakat bahwa jenis pengaduan seperti apa. Anak sendiri benar ngadu ke KPAI kan gitu ya. Atau melalui misalnya pengaduan berbasis online. Pertama, memang kasus-kasus anak itu selalu diadukannya oleh orang dewasa di sekitarnya. Yang kedua, kami tidak menutup ketika anak juga bisa melakukan tindakan itu ya, karena sekarang kan nomor-nomor di mana saja kita sampaikan. Iya, gitu dan masa digital online, mungkin orang-orang udah lebih ngerti. Nah, yang ketiga ada lagi tipologi data yang itu dihasilkan dari berbagai kementerian lembaga. Misalnya PPATK kemarin melansir ada 24.000 anak korban eksploitasi seksual online. Ya, dengan kisaran anggaran dana itu kan kalau PPATK itu melihat transaksi mencurigakan ya, itu hampir 36 miliar. Nah, ini kita ketemu di mana? Satu, praktek open BO yang ternyata menyasar anak ya. Nah, saya kira ini teman-teman Gen Z tidak aneh dengan mendengar istilah open BO karena ya. Sekarang sepertinya ya sudah dinormalisasi sih Mbak. Iya, dan mungkin kayak kurang ada kebijakan yang ketat ya. Iya, sebenarnya ini istilah saja, karena pola perilakunya sebenarnya konvensional. Itu prostitusi tapi naik di ranah online dan menggunakan fasilitasi tadi, aplikasi-aplikasi yang dulu mungkin nggak punya, kayak kencan online ya, atau apalagi perkenalan online, Messenger. Iya, mungkin itu dulu sih tidak sampai ke situ. Kalau sekarang karena keterbukaan informasi publik ini yang itu sangat mudah ya, dan sangat defensif untuk didompleng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang data seperti ini kami harus bagaimana memverifikasi. Nggak ada pengaduan ke kami, tapi bisa melalui pendekatan transaksi mencurigakan diketahui bahwa sedang terjadi misalnya pasar prostitusi yang ini ada di ranah di jagat daring kan gitu. Nah, 3 tipologi data ini yang
kami itu ketika pengaduan datang ke KPAI jelas kami verifikasi gitu ya. Apakah ada yang mandek misalnya di ruang justice to keadilan pada penegakan hukum, atau pada mereka anak-anak ini apakah sudah mendapat rehabilitasi sosialnya gitu ya dalam aspek layanan perlindungan, atau jangan-jangan anak-anak ini justru tidak mendapatkan perlindungan apapun, dianggapnya misalnya sudah ditemukan di suatu tempat anak-anak ini melakukan tindakan sesuatu yang disebut tadi prostitusi online, setelah itu dipulangkan begitu saja gitu ya, karena dianggap mereka juga sekolah, itu konsensual atau gimana? Iya, ya kekerasan. Misalnya ada penggerbekan nih dari Cyberpol ya, sedang melakukan operasi siber, ditemukanlah di sebuah hotel misalnya. Itu kerap kita temukan. Iya, sering lihat kan? Video-video polisi. Misalnya ada digerebek ada 20 orang, 4 diantaranya adalah usia anak misalnya. Lalu ketika saat itu juga dikembalikan ya, karena dianggap besok mau sekolah dan lain sebagainya. Justru ini adalah kesalahan yang sudah bermula ketika anak justru tidak mendapatkan rehabilitasi, dianggap terlalu banyak urusannya deh, biarin pulang aja. Wait a minute, justru ini akan menambah masalah ke anak-anak. Mereka pertama tidak mendapat rehabilitasi atas situasi psikologisnya, dan yang kedua normalisasi tadi, karena ini dianggap pekerjaan, padahal ini jelas kekerasan dan tindak pidana terhadap anak. Nah, kami melihat gitu bahwa inilah yang kemudian saat ini praktek eksploitasi seksual ya masuk dalam tindak perdagangan orang ini kerap ya hari ini sangat agak sulit gitu memverifikasinya, karena pembeli seks atas prostitusi online berbasis online ini agak sulit di tracking dan kemudian masuk dalam kategori pelaku pidana. Kenapa? Karena dianggapnya ya tadi ada istilah suka sama suka, ada istilah anaknya yang menjajakan diri, ada istilah mereka masuk untuk hak mereka membeli seksualitas, tapi ternyata gitu, ini saya tidak tahu kalau ternyata anak nih gitu yang dia beli. Oh iya, ada kasus seperti kerap itu juga seperti mungkin. itu. Sehingga yang kita temukan adalah indikasi bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ini, mereka saja yang kita temukan, tapi para pelakunya itu bebas begitu saja dan tidak diproses secara hukum. Nah, tentu bagi KPAI ini yang menjadi alat koreksi ya, lalu alat pembenahan supaya secara hukum anak-anak kita mendapatkan keadilan gitu, dan tadi gitu bentuk-bentuk dari perlindungan ya atau rehabilitasi atas pengalaman atau kekerasan seksual yang mereka alami. Itu yang saat ini saya kira menjadi persoalan yang besar ya di perlindungan anak yang terkait dengan eksploitasi seksual. Belum lagi mungkin kita juga tadi ngobrol di awal jual beli bayi ya, itu yang Singapura sudah ya. Betul, antar negara ya, dan sampai saat ini baru menetapkan 16 pelaku yang ini termasuk sindikat, tetapi belum mampu mengembalikan anak-anak kita yang sudah dijual ke luar negeri. Jadi 18 anak itu belum kembali ke Indonesia. Artinya kan sekian banyak lagi effort yang harus kita lakukan menyangkut bagaimana kerjasama diplomasi dengan negara tersebut supaya tracing pada anak-anak yang sudah dijual di luar ini itu segera kita peroleh, karena ini anak-anak kita dan masa depan mereka itu sebenarnya di Indonesia ya. Bisa terbayang mereka sekarang sudah mungkin tumbuh 2-3 tahun, dari sejak bayi di bawah 1 tahun kan dikeluarkan, dia menyeberang ke luar negeri itu. Nah, belum lagi Mbak, kasus lainnya itu pengantin pesanan ya. Jadi pengantin pesanan ini mereka yang di bawah 18 tahun tapi sudah dipesan untuk dikawinkan, dinikahkan. Ada seperti itu modelnya. Itu untuk biasanya modusnya untuk luar negeri? Keluar negeri biasanya. Dari sejak 2019 saya mengawasi ini, memang awal mulanya itu dikawinkan untuk misalnya pekerjaan. Tapi setelah itu pekerjaannya karena sudah terjadi hukum internasional, mereka jadi istri seseorang dari luar negeri, dari negara tertentu, dia bisa dipekerjakan kembali, dia bisa dijual secara seksual gitu, dan bahkan hak keuangan dia itu tidak perlu sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut misalnya. Nah, itu luar biasa ya kekerasan dan tindak pidana perdagangan manusia, karena bisa jadi dari satu orang saja yang bisa keluar negeri itu mereka membeli memang sangat mahal pada cukong-cukong atau istilahnya
pada para apa namanya yang menyediakan ya orang-orang ini fasilitas-fasilitas tersebut. Apa namanya ada Mbak, saya sampai lupa. Itu yang selalu menjadi musuh kita ya. Padahal ini orang-orang internal atau dalam negeri sendiri yang bergerak menjadi mucikari, germo misalnya ya, atau ya para penghubung gitu untuk orang-orang ini bisa keluar gitu untuk eksploitasi seks dengan dibayar mahal oleh mereka juga gitu. Nah kalau di undang-undang Indonesia tuh Mbak, kalau boleh tahu, sebenarnya kan di Indonesia seperti kita tahu masih banyak juga terjadi perkawinan anak secara dini juga kan. Nah kalau misalnya di undang-undang Indonesia tuh umur seseorang bisa dibilang dewasa itu seperti apa, dan juga tadi kan seperti kata Mbak Ai beberapa kali misalnya ada penggerebekan, terus ada terjadi transaksi seks, itu apakah di undang-undang sudah termasuk juga dalam pasal pemerkosaan? Karena biasanya kan kalau anak di bawah umur itu kan aktivitas seksual tidak dilakukan oleh mereka kan. Biasanya dimasukinnya kepada pasal pemerkosaan. Nah kalau situasi undang-undang dari Indonesia itu seperti apa sih Mbak? Ya, kita sudah mengenal undang-undang TPKS ya, kekerasan seksual. Jadi perkosaan itu hanya bagian. Yang harus kita pahami, kekerasan seksual itu ada 9 bentuk sesuai dengan Undang-Undang 12/2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi ini berlapis. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak jelas ya, pasal 8182 itu tentang persetubuhan maupun juga pencabulan. Di dalam Undang-Undang TPKS ya itu tadi 9 bentuk ya. Dalam Undang-Undang TPPO jelas eksploitasinya untuk ekonomi atau seksual gitu. Sehingga 3 aturan perundangan ini, satu lagi dalam Undang-Undang pornografi gitu ya, ini juga menunjukkan kerentanan anak-anak kita selain misalnya mereka secara seksual, aktivitas seksual itu bisa dilakukan juga pemvideoan dan kemudian si kontennya bisa dijual kembali, itu juga bentuk-bentuk pornografi, itu bagian dari TPPO. Oh, itu bagian dari TPPO. Iya, karena dijual belikan di luar. Kasus yang paling baru itu 8 anak laki-laki itu menjadi talent video porno dengan sesama jenis dan dijual filmnya itu di kanalnya Amerika, website Amerika, dan kita ketemunya itu justru oleh FBI. Dan ketika ditelusuri ini adalah anak-anak kita, 8 anak. KPAI berhasil bertemu dan sudah dilakukan rehabilitasi sosial dan sudah meringkus ya pelakunya, production house yang menjual dan juga merekrut anak-anak ini. Jadi ini bukan hal yang sederhana gitu ya, sehingga pola penjualan pun sudah sangat canggih Mbak. Baru saja saya pulang habis rapat dari membahas juga tentang pola eksploitasi saat ini, itu bisa jadi menggunakan penyelenggara atau penyedia jasa keuangan itu bukan hanya secara konvensional melalui rekening, tapi sudah melalui Bitcoin misalnya, e-wallet gitu ya. Nggak bisa di-track soalnya. Betul, lalu penggunaan jasa ya media online ya lainnya gitu, Dana dan lain-lain. Kalau secara rekening juga masih tinggi antar bank ke bank tanpa harus cash gitu, udah cashless, tapi penggunaan yang tadi itu justru juga tinggi. Masalahnya anak-anak di bawah umur kok sudah punya, apakah gitu ya penyelenggara sistem tadi sudah memikirkan nggak bahwa usia remaja itu ada resiko loh sebenarnya dengan memfoto misalnya bagian tertentu dikirim ke seseorang tuh bisa loh mengirimkan ya baik bentuk dana atau bentuk GoPay misalnya itu kan ini juga harus kita timbang. Regulasi dari platformnya juga harus dibikin, makanya kita menarik ya udah sampai situ. Muncul PP juga Tunas tadi yang kemarin penyelenggara sistem elektronik. Nah sekarang kami juga sedang mengintervensi penyelenggara jasa keuangan, penyedia jasa keuangan. Oh PJK. Bisa masuk intervensi? Bisa. Kami mengharapkan penyedia jasa keuangan memiliki awareness bahwa ketika ada transaksi yang mencurigakan, dia bisa menjadi indikator ya bahwa sedang ada pembayaran secara seksual. Nih Mbak, bisa sehari dia 40 kali transaksi hanya untuk meminta foto, konten video porno kepada anak itu gitu ya. Bisa berbentuk notifikasi misalnya, mohon maaf banyak sekali ya kalau kita mau ngeklik. Misalnya nama anggota tubuh aja gitu, kita
itu tuh semua berbayar dan kita bisa lihat, bisa kita lacak melalui PPATK yang punya sistem itu, ya, pusat transaksi keuangan. Nah, sehingga menarik di Indonesia sudah memiliki ranah yang lebih komprehensif karena kekerasan atau eksploitasi seksual berbasis online itu memang sudah satu paket dengan berbagai penyalahgunaan, ya, baik itu platform digital maupun mekanisme pembayaran yang tadi salah satunya penyelenggara jasa keuangan. Sejatinya mereka netral ya, tidak ikut-ikutan atau menikmati, tetapi faktanya memang itu terjadi. Tadi 136 miliar perputaran dari 24.000 transaksi, bisa dibayangkan, dan itu saya pikir kemajuan teknologi kita ya yang harus bisa mengungkap benarkah si pelaku ini udah jelas-jelas lah pemilik rekening ini ibaratnya, atau udah jelas-jelas anak korbannya berarti ini, di situ gitu. Ya di kan situ harus mencari bagaimana bisa menemukan ya hulu dari pelakunya tersebut. Iya, dan indikasi datanya kan ada, ya kan. Tapi kan jangan dikira kan saya yang menikmati bisa jadi Mbak yang bayar. Nah, hal-hal seperti itu. Iya, itu juga on a different level lagi tuh. Itu penting. Challenge lagi itu ya berarti itu challenging sekali karena disitulah lagi-lagi letak tantangan ya TPPO berbasis online serta siapa yang menjadi pelaku dan penyelenggara gitu. Tapi kita sudah menemukan clue-nya bahwa peningkatan follow the money misalnya ya dalam scientific investigation tentu menjadi satu perangkat yang wajib ditingkatkan dari aspek security system kita, kemudian juga literasi digital itu bukan hanya don dan do ya kan terkait literasi digital, tetapi ternyata ada seperangkat alat-alat yang harus kita pahami dalam dunia literasi untuk memberi perlindungan terhadap kita. Apalagi terhadap anak-anak Indonesia sekarang. Ya, sebenarnya dari apa yang tadi Mbak Ai sampaikan itu aku cukup merasa ada perasaan positif sih terhadap KPAI dan juga pemerintahan, karena baru tahu juga ternyata kita sudah ada sistem yang lumayan kompleks ya untuk tracking pola-pola, mencari tahu indikasi-indikasi. Cuman mungkin ya PR-nya karena sekarang sistemnya digital jadi lebih gampang lagi nih untuk sindikat-sindikat ini membuat informasinya tidak terorganisir, jadinya makin susah untuk dicari. Terus balik lagi juga Mbak, mungkin pengen dapat perkembangan kasus-kasus akhir-akhir ini yang sempat kita bahas juga kan tadi ya pas di awal yang viral-viral, kasus-kasus yang menyedihkan, mungkin dari kasus yang pertama, kasus Bilqis yang di Jambi itu sampai sekarang bagaimana? Ya, bersyukur ya seminggu ya. Ini sebenarnya kalau bagi anak itu sangat orang tua bisa dibayangkan ya sedemikian sedih dan merasa terlambat gitu untuk segera menemukan anak kami misalnya. Nah, itu yang KPAI juga ingin sampaikan ya kepada masyarakat bahwa anak-anak kita ketika mengalami situasi seperti itu laporannya memang harus berlapis, bukan hanya kepada kepolisian gitu ya, mungkin ke kami juga bisa gitu, atau kepada Kemen PPA ada Sapa 129 gitu ya. Itu harus serta-merta karena pasti akan menggunakan berbagai jejaring. Betul, kami juga akan pasti dengan kepolisian. Nah, sampai detik ini memang ditemukannya Ananda Balqis itu sudah melampaui antar provinsi. Ya, ini dan bermuara di suku anak dalam di Baduy. Di Merangin apa sih namanya? Ya, suku anak dalam ya, tapi disebutkan sukunya. Nanti kita tulis juga di bawah sini. Ya. Tadi saya salah sebut. Oke. Ada beberapa catatan yang perlu penjelasan serta pengungkapan secara tuntas. Yang pertama, betulkah rute TPPO itu bermuara pada kelompok masyarakat yang dalam hal ini kami kira justru membutuhkan praktek advokasi bagi mereka. Ya, advokasi yang dimaksud tentu mendukung, membantu supaya mereka bisa tumbuh, berkembang secara manusiawi, secara wajar. Tetapi kenapa ada praktek sindikat atau ditemukan anak dalam praktek TPPO yang menjanjikan 30 juta, bahkan sudah dibayar 30 juta, yang menunjukkan bahwa
oh ternyata untuk mengadopsi anak mereka memiliki kapasitas keuangan yang cukup mumpuni. Tapi justru bagi kami itu merupakan pertanyaan yang butuh penjelasan. Itu di satu sisi. Di sisi lain justru menambah penguatan bahwa praktek TPPO ini melibatkan kompleksitas yang mungkin bagi sebagian orang tidak akan menyangka kalau itu menjadi tempat tempat penampungan lah kalau boleh saya sebut. Penampungan kah atau memang transit, kita tidak tahu nih. Karena ditemukannya justru di suku pedalaman itu, di tempat yang sejatinya saya pikir kita semua juga tidak berpikir ya, tidak secara sederhana ada di sana. Bakal ada seperti itu. Apakah ini bentuk normalisasi sebuah tindak kejahatan baru yang disebut TPPO untuk gitu ya, pengadopsian anak ilegal dengan melibatkan masyarakat yang sejujurnya tidak terpikirkan oleh kita. Nah, itu yang saya kira kepolisian harus bisa mengungkap gitu ya, benarkah bagian dari sindikat atau justru itu penyalahgunaan lainnya sehingga si pelaku TPPO yang sesungguhnya itu bisa membangun alibi sedemikian kuat, bahkan berhasil mengelabui siapapun supaya itu tidak terjadi. Nah, berikutnya saya juga melihat perlu pendalaman pada pelaku 3 orang perempuan ya yang kemarin ditemukan itu, apakah juga ini Bilqis satu-satunya menjadi korban gitu, karena informasi terbaru ada di antaranya yang sudah menjual 10 anak. 10? Gitu. Iya, berarti Bilqis ke-11 dong. Iya, artinya memang ini sindikat yang sudah terencana gitu ya, terorganisir, dan kami berharap kepolisian, saya juga sudah kontak dengan Kapolres Makassar, itu sedang dalam radar penyelidikan gitu. Sehingga kami sesungguhnya ingin mendapat penjelasan-penjelasan tersebut karena ini berbeda nih tipenya ya. Kalau dulu memang adopsi ilegal itu misalnya di berbagai tempat diberikan administrasi kependudukan gitu ya. Lalu dia diterbangkan ke luar negeri. Saya kira itu masih menjadi yang tradisional ya. Iya, kita melihatnya bisa jadi ke luar negeri itu diangkat oleh siapa misalnya. Kalau ini untuk masyarakat di pedalaman, masyarakat maksudnya orang internal di negara kita juga ikutan, dan maksudnya kan harus update juga berarti dengan modus-modus operandi baru ya sekarang ya, terkait TPPO. Makanya itu benar atau justru jadi alibi, kan ini yang harus dipecahkan ya. Sehingga menurut kami ada tipe baru ini yang harus dipelajari. Apakah dia tempat transit sementara yang memang dibuat supaya anak ini sangat terkelabui, tidak tahu peta saya ini di mana. Kan di hutan belantara siapa yang mengerti? Kita aja orang dewasa cari bantuan. Iya, orang dewasa aja kita mungkin tersesat dan entah gitu berada di mana. Ini yang saya kira menjadi PR kepolisian, dan kami akan terus memonitor sehingga Ananda yang sudah kembali dengan keluarga itu betul-betul dalam kondisi sehat gitu ya, secara fisik, psikologis gitu. Pasti tentu ada tekanan secara mental health-nya, kemudian situasi yang dia alami gitu ya, hal-hal baru yang mungkin juga tidak memberikan pengaruh baik gitu. Ini yang harus segera diatasi, dan tentu saja kami ingin terbongkar semua modus-modus yang saat ini sejauh ini masih kita lihat baru temuan-temuan dan belum pendalaman. Nah mungkin itu Mbak, kalau kasus lainnya mungkin kita juga. Yang aku lumayan sampai kepikiran banget itu yang terkait terapi sih, karena tidak terbayang seorang orang tua juga merelakan anaknya yang berumur 14 tahun untuk bekerja di bidang hiburan seperti itu dan akhirnya terjadi kasus ya, mungkin anak itu juga merasakan tekanan yang sangat besar gitu, karena dia kan juga belum mengerti mengenai aktivitas hubungan juga. Ya betul, itu Mbak. Kami juga melakukan advokasi ya, sampai menggalang dukungan dengan teman-teman Kompak ya, aliasi untuk koalisi masyarakat anti eksploitasi. Itu dimaksudkan menyampaikan pandangan gitu bahwa eksploitasi yang terjadi ya di dalam kasus ini itu sebetulnya jelas terlihat. Pertama, anak usia 14 tahun berada di dalam pekerjaan terburuk. Kalau kita mengacu pada konvensi ILO 128 tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, bahwa mereka bekerja di dalam ruang lingkup orang dewasa, ya. Baik itu sisi pekerjaannya maupun hubungan kerjanya, kemudian juga pasti dia sudah tidak sekolah dan menikmati kehidupan sebagai seorang anak, ya.
Lalu kalau kita mengacu juga pada usia minimum anak diperbolehkan bekerja ya, konvensi ILO 138 itu diantaranya minimal 3 jam. Maksimal 3 jam anak itu bekerja. Boleh. Lalu di ruang lingkup pendidikan ini sudah tidak semua itu. Ada izin dari orang tua, saya juga sanksi dapat izin gitu ya. Nah sehingga mari sama-sama pelaku ini bisa individu, perseorangan, kelompok maupun korporasi. Kalau korporasi itu kan jelas ada struktur dan badan hukum. Dan Delta Spa ini tercatat badan hukumnya. Jadi kalau sampai detik ini belum ada tersangka, sungguh ironis dan menabrak sekian banyak aturan perundangan. Sehingga bagi KPAI ini menjadi PR aparat kepolisian sekaligus juga Kementerian Ketenagakerjaan untuk melihat bahwa norma hukum anak yang selama ini tercatat di dalam undang-undang ya Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dilanggar. Ya, apakah benar diinterpretasikan norma-norma tersebut? Dijalankan? Iya, tidak dijalankan karena kan dunia usaha ini pekerjaannya juga itu kan tidak ada legalitas ya. Ya pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh anak gitu. Bahkan mungkin orang dewasa pun perlu latihan ya. Dan ini kalau soal legalitas Mbak, kami sudah temukan legal. Legal? Iya ini pekerjaan legal karena spa dan itu masuk ke kebugaran dan mungkin kecantikan dan kesehatan gitu. Kalau menurut Mbak Ai room for improvement-nya berarti gimana nih kebijakannya biar lebih diperjelas lagi nih? Iya, yang tadi saya bilang bahwa ini adalah jenis dunia kerja yang sudah tercatat punya legalitas formal dan dia punya izin dalam penanaman modal. Sehingga kalau kita mau merunut pada aturan kebijakan, dia tercatat dalam Dinas Penanaman Modal, kemudian dalam Dinas Ketenagakerjaan merupakan sebuah dunia usaha yang diawasi. Nah, sekali lagi, kalau pengawasan di level provinsi ini regulasinya jalan, berarti kan bisa mengidentifikasi ketenagakerjaannya apakah melibatkan anak atau tidak. Bukan terungkap ketika ada elemen peristiwa. Pengawasannya ya malah elemen pas peristiwa terjadi baru ketahuan gitu. Iya. Selama ini kami justru menemukan di ruang-ruang informal seperti pekerja anak di sektor private ya, seperti ART, pekerja anak sebagai ART. Itu kan agak banyak sulit kita mencernanya formal dan informal, tapi kan ya itu informal, kadang-kadang kita mengetahuinya tidak ada badan hukumnya gitu ya, tapi penyediaan di tempat pekerja atau penyediaan penyaluran tenaga kerja untuk ART kan ada secara formal juga. Nah kalau anak masuk di situ berarti jelas dilanggar juga aturan kita. Kemudian anak-anak yang menjadi ya mohon maaf lah kalau dibilang manusia silver ya, mereka kerja di jalanan itu kan kita tahu bahwa itu memang tidak formal ya gitu. Nah ini yang kerap gitu ya, mohon maaf juga saya sampaikan eksploitasi juga. Iya kerentanannya dan anak-anak yang dilacurkan. Kita mengenal zaman itu Ayla ya, di 5 tahun terakhir KPAI juga malah menemukan realitas seperti itu gitu. Nah ini tapi ini pekerjaan yang tercatat ya, dia punya sistem rekrutmen, dia punya sistem ketenagakerjaan dan hubungan industri antara buruh, upah, lalu struktur organisasi, tapi masih aja melibatkan anak. Memang ada apa ini gitu. Jadi kami sih mengharapkan kepolisian mengungkap secara terang benderang. Sampai detik ini belum ada tersangka. Tentu ini kejanggalan demi kejanggalan yang harus kita jawab bersama gitu. Dan terakhir ya mungkin anak-anak yang dijual belikan, bayi-bayi kita ke luar negeri ya, ini juga masih PR gitu. Sudah pelaku di Indonesia sudah gitu ya, tapi kok sulit mengembalikan anak-anak kita yang sudah di sana. Lalu juga siapa sebetulnya yang menampung anak-anak kita di luar negeri. Nah ini saya kira juga diplomasi aspek hukum ya, kita punya ASEAN Convention ya terkait trafficking in person, terutama untuk perempuan dan anak. Mari kita gunakan. Karena kalau sesama orang Asia ya marilah kita berpegangan tangan ya. Seperti saudara seperti lah ya. Saudara, gitu. Iya. Sehingga perlindungan terhadap anak yang sudah kita ratifikasi sesuai dengan konvensi hak anak, ya itulah yang harus kita pedomani. Nah dalam beberapa kasus ini semua ada kemandekan dan saya kira tantangan kita semua untuk mengawasi. Nah kita ngerti lah kalau misalnya KPAI ternyata selama ini memang ya banyak tupoksi-tupoksi yang sedang dipekerjakan, tapi kan juga butuh koordinasi dengan penyelenggara dan penyelenggara lain.
kami harap juga pihak-pihak tersebut juga melakukan tugasnya dengan strategis ya Mbak. Ya. Dan mungkin terakhir aku juga butuh nih Mbak, semacam apa ya, indikator ataupun pesan kepada orang tua agar bisa memiliki alarm mengenai bisa memiliki indikator ataupun alarm mengenai rawannya anak-anak untuk penculikan ini. Jadi bagaimana agar orang tua ini bisa lebih waspada terhadap situasi yang ada dan tidak terjadi terhadap anak mereka sendiri. Bagaimana pengawasan terhadap anak mereka sendiri? Ya, ini sangat penting ya Mbak, karena kalau usia 18 tahun ke bawah termasuk dalam kandungan, ini mohon maaf nih, untuk jual beli bayi itu sudah diijon Mbak istilahnya. Dia baru berapa bulan tuh udah di DP. Ini juga sama praktek TPPO yang harus kita cegah. Artinya bagaimana keluarga memegang peranan, ya, sumber dari pencegahan, penguatan gitu ya. Keluarga bisa mencegah situasi ini sangat penting. Karena kalau kita mau naik lagi anak-anak kita di usia bayi, itu tetap ada faktor keluarga. Naik lagi anak-anak yang dieksploitasi seks, itu juga ada faktor keluarga gitu ya. Nah tentu yang paling utama bagi kami adalah bagaimana cara pandang terhadap anak. Bahwa anak ini amanah dari Tuhan yang harus dilindungi. Dia bukan hak milik dan aset, nggak bisa diperjualbelikan demi sesuap nasi dan mengganjal nyawa dan hidupmu. Itu tidak bisa, karena anak adalah manusia utuh yang Tuhan berikan. Maka disebutlah hak asasi manusia, ya kan? Ini sesungguhnya yang masih jomplang, Mbak. Seolah-olah anak itu bisa dijadikan ganjal, ya kan? Lahirnya mereka misalnya tidak diinginkan, KTD, itu ternyata sebagian orang tua membunuh, mengaborsi, membuang begitu saja. Bahkan hampir 80% dari bayi-bayi yang dijual ketika kami mengikuti Polda Bali waktu 2024 melakukan pengungkapan atas 12 ibu hamil yang akan menjual anak, itu hampir seluruhnya korban KTD. Kehamilan tidak diinginkan, diantaranya ada korban KS, diperkosa oleh majikan, kemudian dia ditinggalkan pacar dan ditelantarkan oleh suami. Itu real. Dan anak-anak ini menjadi beban dia, maka dia mengambil langkah akhir. Ya, sekali lagi saya bukan ingin menunjukkan bahwa ini adalah korban, orang tuanya juga korban gitu. Tetapi kenapa anak posisi dia tidak seimbang sebagai manusia utuh yang harus diperjuangkan, yang harus dilindungi, bukan barang yang bisa dijual dan kamu selamat. Sekali lagi gitu ya, posisi inilah yang kita perkuat, baik itu dalam tata nilai, baik itu nilai-nilai keagamaan, budaya yang memposisikan anak-anak kita ini adalah manusia utuh yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, dimajukan hak-haknya sesuai harkat dan martabat. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga ini tempat aman sebaik-baiknya, nyaman seindah-indahnya anak-anak berada. Sehingga orang tua itu menjadi simbol komunikasi, ya, simbol perlindungan dan pengawasan. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka keluarga ini ya hanya memiliki hanya simbol-simbol saja bahwa ada orang tua dan anak gitu. Tidak hangat tidak dalam menyampaikan mana yang boleh dan tidak gitu ya, mana pengasuhan positif dan tidak diasuh, mana pemenuhan gizinya dan lain sebagainya. Bahkan mungkin tambahan yang tidak bisa kita nafikan adalah bagaimana berbasis parenting digital. Karena kalau digantikan pengasuhan kita juga oleh HP, itu juga kita memproduksi robot, Mbak. Ya, kita hal kecil aja, anak supaya anteng biar dikasih makan mau dikasih HP. Itu diawali sering kali kita lihat sekarang. Kita koreksi karena bagaimanapun anak makan itu butuh attitude, table manner kalau dalam bahasa keren ya. Tetapi dengan penanaman nilai-nilai, berdoa, makan yang tertib, itu tidak lagi dengan HP. Tapi ini kelihatannya juga kita tantangannya sulit gitu ya. Mari sama-sama itu di level yang paling dasar. Di sisi lain, mana yang boleh tidak terkait berselancar di media sosial. Dan ini membuka ruang bagi anak-anak akhirnya mau tidak mau ada situasi yang tercebur dalam situasi grooming. Grooming itu bujukan untuk seksualitas ya. Sexting, pembicaraan yang menuju arah seksualitas. Sextortion, penipuan Mbak. Yang itu kemudian berujungnya pada seksualitas. Nah, live streaming berbayar.
lalu juga pornografi, ya konten-konten porno untuk dijual. Konten-konten foto yang dibayar juga. Betul, semua melibatkan anak dan itu salah satu bentuk eksploitasi. Ketiadaan pengawasan dan parenting digital ini sangat membuka ruang anak-anak juga masuk dalam aliran deras eksploitasi seksual itu. Bahkan kita temukan di Open BO tadi, prostitusi online tadi, karena apa? Dia tidak memahami mana yang boleh dan tidak berbasis keluarga. Nggak ada koridor yang jelas. Tidak ada, ya. Karena lagi-lagi jangan-jangan orang tua dan anak malah anak yang lebih paham isi dan orang tuanya tidak mengawasi. Iya, dan tidak tahu bahwa approval. Nah, PP Tunas itu sebenarnya mengatur itu, ya. Peraturan pemerintah tentang tata kelola perlindungan anak di ranah daring. Bagaimana mengatur supaya penyelenggara sistem elektronik juga aware kalau sudah disalahgunakan untuk tujuan prostitusi online, maka mereka mengadukan ada bottom panic gitu loh, bottom panic, dan bisa itu sangat diperlukan pengaduan sih, ya terkait dilakukannya misalnya mereka penyalahgunaan itu untuk tujuan-tujuan tertentu gitu yang melanggar undang-undang. Nah, ini kami pun mengawasi itu sebagai langkah bahwa misalnya penyelenggara sistem elektronik kayak yang Meta ya, yang raksasa ya, Google gitu, itu juga mereka juga butuh tanggung jawab dan perspektif ya terkait perlindungan anak, bahwa kebahayaan anak-anak di lingkup jagat digital itu bukan hanya tadi keluarga, lingkungan, sekolah gitu ya, para penegak hukum, tapi ternyata juga dari para penyelenggara sistem elektronik. Nah, saya kira keluarga juga sangat memiliki peran untuk memberikan laporan ya kepada yang berwajib, Mbak. Jadi kalau kita tahu ada cyberbully misalnya anak-anak kita, kemudian anak-anak yang ya masuk dalam radarnya pedofil. Mohon maaf nih, dulu kita tahu ya ada anaknya artis misalnya masuk dalam grup tertentu ya, dia langsung speak up Facebook, ya langsung menyampaikan kepada kepolisian, itu laporkan. Itu juga butuhkan sebenarnya exposure media biar orang-orang juga gitu sehingga disuarakan bersama dan bisa dilacak bersama, dan tentu saja take down pertama kan itu menjadi ranahnya Komdigi ya gitu. Sekaligus kita juga memahami bahwa anak itu tidak boleh diekspos secara berlebihan dari sisi identitas, apalagi anak yang berkonflik hukum gitu ya, itu tidak boleh. Nah, tapi bagaimana misalnya untuk menyatakan laporan yang sesuai ya dengan aturan? Nah, ini yang kita juga harus bisa memahami. Yang terpenting adalah diungkapnya persoalan anak-anak kita yang kerap mendapatkan kekerasan secara cyberbully misalnya. Nah, ini juga peran-peran yang harus dilakukan keluarga. Saya kira bukan hanya aspek pencegahan, tapi penanganan terakhir ketika anak-anak kita benar menjadi korban, jadilah ruang aman dan nyaman. Bukan justru menghakimi dan membuang. Karena keluarga itu harus memberi dukungan pada pemulihan rehabilitasi, pemulihan anak-anak psikososial ya, bahkan mental health yang harus dia jalani gitu setelah mungkin menjadi korban ini. Ya, saya kira kalau sudah jadi korban itu, Mbak, secanggih apapun ya kita ini harus upayanya, effortnya itu luar biasa untuk mengembalikan anak kembali lagi wajar, pulih, untuk rehabilitasi, apalagi dalam lingkup perlindungan anak ya, Mbak. Tadi seperti yang Mbak bilang juga, kalau misalnya ya masalahnya itu tidak sesimpel satu one way aja gitu, tapi kompleks. Kan ya berlayer-layer juga dan ada berbagai cara untuk menanganinya, dan kami juga melihat sih bagaimana KPAI juga sudah bekerja sama dengan penyelenggara-penyelenggara lain seperti Kominfo, polisi, dan lain-lain. Dan kami ada MOU dengan PPATK saat ini. Iya, dan itu juga memastikan ya bahwa ya ampun, kita bisa membaca pola-pola TPPO juga ya. Kita kan nggak pernah berpikir ya penyelenggara keuangan aja bisa terpapar gitu. Tapi sekarang kita bisa tahu petanya, kalau ada tipologi seperti itu berarti bisa kita laporkan memang mereka sedang melakukan eksploitasi pada anak-anak kita ya. Ada berbagai cara dan metode baru yang harus kita tindak lanjuti, dan tentu saja ini harapannya bisa semakin membantu menekan ya angka-angka eksploitasi seks terhadap anak, sekaligus gitu kita juga
bisa lebih meningkatkan kapasitas gitu untuk semakin mengetahui dan awareness terhadap situasi yang kita hadapi hari ini. Baik, makasih banyak Mbak Ai udah datang hari ini sharing juga terkait pendampingan kasus-kasus karena sedang didalami, dan kita sekarang juga makin ngerti kalau misalnya kekerasan ini seringkali juga terjadi dalam lingkungan terdekat mungkin ya, dalam lingkungan keluarga, dan dimulainya malahan harus dari fondasi mendasar bagaimana norma-norma sosial di Indonesia juga dalam menghadapi anak, bagaimana orang tua juga menangani anak itu sendiri gitu. Jadi pengawasan tidak hanya dalam sisi anaknya saja yang harus mengerti orang tua, tapi orang tua juga harus standby, harus harus lebih lagi memberi perlindungan karena orang dewasa memberi dukungan itu pada anak. Dan kita tahu modus-modusnya makin modern nih. Ini yang harus, dan terima kasih pada Vanita Naraya juga memberi ruang bagi kami untuk edukasi. Siap, makasih banyak teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya Vanita Naraya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Terima kasih.